Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Hari ini saya mau mengulas dari tugas mahasiswa yang sudah dikumpulkan, ya. Karena banyak sekali mungkin yang pada bertanya-tanya ini kenapa sekian, ya. Dan juga mungkin di next misalkan, ya, selanjutnya kalau kamu punya kesempatan dapat tugas kembali dengan saya, setidaknya punya apa ya? Punya masukan lah ya dari saya ya. Oke, ini adalah di playlistnya di playlist saya ya, di playlistnya adalah untuk teknik kimia ya ceritanya di sini. Di playlist ini tuh ada poin-poin lainnya, ada materi kuliah dan review tugasnya ya yang 7.1, 78, 7.1 sampai 7.15. Oke, kita putar yang 7.1 dulu ya. Kalau ada iklan ya jangan di-skip sebenarnya karena sudah punya monetisasi dan juga keuntungannya untuk ke lab teknik kimia. Oke, Apa ya? bentar ya. Kalau saya mah untuk apa Di sini dimonetisasi? kami akan mempresentasikan artikel penegakan ganda. Oke, dia kasih judul di sini pertama kali sintetis double ya. Dia artikan di sini saya anggap anak saya belum ya translate orang kan bisa beda-beda ya. It's okay. Cuman di sini yang highlightnya adalah ketika kita memang saya sengaja untuk teknik penulisan ilmiah ini ke materi yang jurnal internasional ya, jurnal yang berbahasa Inggris ya atau artikel. Jadi bisa dipoinkan ya, maksudnya eh jadi poinnya satu, bedakan arti artikel terhadap jurnal. Ya, ini dulu karena saya lihat ada beberapa ya. Artikel itu sebenarnya adalah yang kamu download. Nah, berarti itu artikel ya. Jurnal itu adalah kumpulan para artikel di suatu tempat. Itu jurnal. Misalnya ada jurnal barometer, jurnal yang kamu tuju ke main waktu kamu download, segala macam. Jadi, jangan sampai kamu tidak bisa membedakan mana arti artikel dan jurnal. Nah, ketika kita balik ke sini, ya, ke apa namanya? Synthesis of layer double hydroxide with fermentation liquid of organic waste to extract short chain fatty acid as bionatrifikasi carbon source itu adalah judul artikel. Oke. Ya, jadi tolong dibedakan. Oke, dia ngomong bahasa Indonesia ya. Saya sebenarnya kan kita tinggal di negara Indonesia dan ini adalah bahasa Indonesia, jadi kamu komunikasi dengan bahasa Indonesia. Kebetulan teksnya adalah bahasa Inggris, jadi kamu membantu di sana ya. Oke, untuk pengertian ada teks bahasa Indonesia itu ya jadi, kamu bisa belajar, "Oh bener nggak ya, translate dia?" Tapi setidaknya translate itu, oh ngarahnya ke sini, karena ada bentuk penjabaran. Setiap orang, setiap peneliti dia punya judulnya itu mengalek ke arah mana. Oke, kita lanjut. Ganda berlapis dengan cairan fermentasi limbah organik untuk mengekstrak asam lemak. Saya back dulu ke awal, dia tampilkan wajah dia. Assalamualaikum Ya, tampilkan wajah dia mengucapkan salam, kebetulan dia berkerudung ya, jadi kita bisa tahu dia adalah Islam ya. Dia pakai salamnya. Kalau saya cuma sekedar masukan ya, maksudnya boleh pakai boleh enggak silakan ya, maksudnya itu hanya masukan ke saya ya. Jadi gunakanlah salam, bahasanya apa ya? Ya agamamu lah ya. Karena ada tayangan di lain-lainnya, ya mohon maaf ya, maksudnya dia bukan agama itu, dia ucapkan salam itu. Yang maksudnya agar tidak menjadi pengertian yang berbeda ya, maksudnya. Jadi kan banyak orang mengatakan sekarang kan mungkin karena majornya kerudung ya, ya pasti Muslim ya maksudnya ya. Di sini ya kontennya sorry ya. Jadi tolong ke arah sana saja ya, tidak usah mengucapkan salam yang lain ya. Khawatir kalau di ini ajarannya kan tidak boleh ya. Itu gunakan salam adalah agamamu. Jadi kalau misalkan kemarin saya tangkap ada satu presentasi dia mohon maaf bukan Islam, dia sebutkan ucapan yang Islam. Jadi
Kalau yang ini kan jadi nggak enak ya, maksudnya gunakan salam kamu aja. Dan di sini sebenarnya video ini kita kembalikan dulu. Ini video apa? Kalau kita bilang ini video apa, pasti ini adalah video tugas. Ya, bukan video untuk lomba. Saya highlight-nya untuk tugas ya. Esensinya dulu ya. Esensinya itu apa? Jadi, esensi tugas ini apa? Memaparkan bagaimana artikel yang kamu baca dari sisi teknik penulisan ilmiahnya. Arti kata yang dibutuhkan adalah ya artikel itu. Ya, tidak harus wajah kamu, background kamu di belakang dan kawan-kawan ya. Dan pastikan ketika itu tugas ya, pastikan menampilkan siapa pembuat video ini agar si dosen bisa menangkap, oh ya ini. Dan itu nggak hanya ada di depan ya, silakan kayak lihat di layar saya ya, saya tulis Desi AS gitu kan ya, maksudnya agar orang tahu itu saya gitu ya, maksudnya ini kenapa harus saya shoot dengan Zoom meeting, karena agar ada pergerakan ya segala macam. Dan ini kan kelihatan kalau misalkan kita dengan Zoom meeting, itu nggak kelihatan layar ada notepad, ada yang lainnya ya maksudnya. Tapi kalau kamu baca setelah hasil rekamannya direkam ya seperti ini. Jadi lihat aja kamera dari hasil gambaran ini ya, kamera saya tidak begitu bagus. Saya bukan ke arah sana. Jadi yang saya inginkan adalah apa fokus kita, yaitu materinya. Ya itu dia ya. Kamu punya banyak waktu ya. Ini kan tim ya, tim sehingga ada edit. Bisa teks, ya maksudnya video berteks ya, yang ini. Terus kamu bisa tambahkan sedikit musik ya. Tapi tolong hati-hati copyright, karena yang sebelum-sebelumnya jadi kena ya, maksudnya jadi saya jadi males ya buat apa udah monetisasi copyright dan kawan-kawan. Dan gambar atau video dan kawan-kawan tolong milik pribadi. Karena saya temui kemarin ada. Ya, dan itu langsung tetot copyright. Oke. Nice banget lah ya. Jadi kita balikan lagi ya, maksudnya tidak harus demikian full seperti ini ya. Maksudnya karena yang kita sajikan adalah materi kita dulu ya, karena saya nggak nangkep di materinya. Oke, kita langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, di sini ada dua teks berjalan ya. Saya tidak tahu apa peran dua teks berjalan ini. Dan itu seperti atas bawah, apakah dia kesalahan teknis atau apa? Ya, kamu yang tahu ya. Di sini, kami akan mempresentasikan artikel penelitian dengan judul Sintesis Hidroksida Ganda Berlapis dengan Cairan Fermentasi Limbah Organik untuk Mengekstrak Asam Lemak. Nice ya. Dia buat di sini ada teks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ketika dia mengucapkan. Ini ya. Di sini kami akan mempresentasikan, ya bagus lah ya, dia ada running text segala macam. Tapi ketika judul dia tampilkan seperti ini, maka dia tidak perlu lagi menyebutkan judul itu dalam bahasa Inggris. Ya, ntar kita lihat. Dia berikan bahasa Indonesianya. Ya, ini udah bagus. Ya, maksudnya dia bisa tahu membedakan kapan teksnya double itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kapan teksnya hanya bahasa Indonesia. Ya, yang tadi kita bilang ketika dia menyebutkan, oh artikel saya mau ngomong pakai ini, oh udah dia sebutkan ini memang ada presentasinya, tampilannya judulnya bahasa Inggris dan dia transkripsi Indonesia. Jadi kamu sudah menangkap poin untuk kapan double text, kapan single text. Dan single textnya tergantung mau Indonesia Inggris. Ya kalau double textnya Indonesia Inggris. Sebentar. Oke, di sini
Coba dibedakan ya, teksnya bahasa Inggris dengan Indonesia, mungkin yang Indonesia kamu kurungkan, atau sebaliknya silakan. Yang kedua, kamu bedakan warna silakan ya, maksudnya agar orang, "Oh, itu ya, bahasa Indonesia Inggris ya?" Gitu kan ya maksudnya, ya. Penelitian dengan judul Sintesis Hidroksida Ganda Berlapis dengan Cairan Fermentasi Limbah Organik untuk Mengekstrak Asam Lemak Rantai Pendek sebagai Sumber Karbon Biodenitrifikasi. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Salma Junika Alifani dengan NPM 2010. Ini dia, saya tidak punya waktu 6312 30051. Halo, nama saya ketika harus kamu mengenalkan diri satu persatu. Ya, kenapa nggak kamu buat dalam satu tampilan, nggak harus ada wajah dan kawan-kawan ya, is okay. Atau wajahnya hanya kecil-kecil saja, ya. Jadi pas selama presentasi itu misalkan yang presentasi A gitu ya, ada wajahnya, ada namanya gitu ya, atau nama timnya bareng tapi kamu yang ngomong itu adalah kamu bedakan dengan huruf yang lain atau warna yang lain agar oh, jadi sepanjang video itu ditayangkan, oh yang ngomong teh ini, teman-teman itunya nanti sebagai ininya ya, nanti ya dia ya. Karena pas saya lihat di video ini, jadi teh saya gini ya, gerakannya ya, oh ngeliatin seperti ini nih ya, siapa aja yang ngomong nih, oke di sini. Ketika udah masuk ke sini, sorry ya, saya balik ke ini, oh oke, ntar. Bisa kelihatan ya, kecil-kecil itunya. Oke, ke sini. Bentar, iklan. Do you write code? Tab9 will speed up your coding process. Using artificial intelligence. Oke, ketika dia berkata, saya tidak tahu nama dia siapa. Ya, ini mahasiswa banyak ya, dan ini semester 1 ya. Aduh ya, saya tidak tahu ya. Nah, jadi saya harus balik lagi ke sini. Dia baru mengenalkan diri dia. Jadi bolak-balik. Nah, ceritanya di situ ya. Dan sorry banget, bukan mengartikan kita tuh tidak paham kamu dan kawan-kawan. Saya tuh nggak mudah hafal orang, satu ya. Mungkin karena nggak berkesan atau apa, saya nggak tahu ya maksudnya. Karena fokus saya dalam materinya. Itu aja. Jadi kalau ngobrol sama orang juga sorry, maksudnya wajahnya yang gimana, ini yang gimana, enggak, saya hanya fokus dengan apa yang diomong dia. Oh ini. Jadi lupa nama segala macam, kadang-kadang sering kayak gitu ya. Maksudnya karena dianggap yang kita fokuskan adalah nama. Mungkin di situ yang harus dipahami ya ketika penilai melihat. Dan kemudian dapat pengalaman sebagai juri ya. Saya tidak peduli dia dari kampus mana dan kawan-kawan ya. Jadi saya cuma mau lihat penampilannya ini. Karena saya tidak mau tercampuri perasaan, oh dia dari kampus nama, oh gini-gini. Enggak, termasuk kamu ya. Tapi karena ini tugas kita, jadi saya tidak tahu kamu tuh namanya siapa, ya jadi saya harus back. Oke, kita lanjut. Dengan NPM 201063123018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Oke, suaranya kecil. Ya. Dari sini kita mulai. 48. Hai semuanya, Oke, tinggi ya suaranya. kenalkan, nama saya Wildan Aliansyah dengan NPM 201063123018. Perkenalkan, Oke. nama saya Muhammad Fauzi Rizkilillah, NPM 20106312300141. Jadi tadi 18. ya 20106312300141. ketika dia selesaikan NPM-nya, ada jeda, terus ganti ke judul penelitian, kayaknya nggak ada penyambungnya. Atau ada basa-basi, oke, setelah kami mengenalkan diri kami, kita lanjut ya, kita lanjut ke artikelnya. Setidaknya ada basa-basi, jadi saya nungguin, ini mau ngapain ya? Oke. Judul merupakan bagian artikel yang dibaca. Biasanya juga digunakan dalam pencarian database. Pada halaman judul terdapat nama semua penulis beserta alamat afiliasinya. Nah, mungkin sebaiknya ketika kita menyampaikan materi ya, bisa side to side nggak? 2 side bebarengan ya. Karena
kamu mengatakan di sini, ya, sedangkan teks yang mau kamu tunjukkan ada di video selanjutnya. Jadi kayak kita baca paragraf bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi pertanyaannya ada di halaman selanjutnya. Jadi kan kayak nyontek-nyontek kan kamu tau lah ya, misalnya 2 halaman kayak gini ya, ngelihat seperti ini. Yang satu di halaman 1 sini, ya di halaman sini, yang satunya di halaman sini. Bisa kerasa kan ribetnya minta ampun. Dapat nama semua penulis beserta alamat afiliasinya. 1. Nama penulis sebagai korespondensi autor, disertai dengan nama email, nomor telepon, dan nomor fax. Pada artikel penelitian ini terdapat nama penulis Yeon Liu sebagai korespondensi autor. Perhatikan dari tadi, mata si penyaji, saya nggak tahu mata itu strike atau down, deep, button, bla bla bla, nggak tahu. Jadi kayak gini deh ya, kayak gini ya. Kalau saya bedanya gini, kalau saya ngeliat yang ke sini berarti ini kan webcam ya. Berarti saya ngeliat sini. Tapi kalau saya sedang ngajar, saya tuh mata saya begini ya, kamu lihat menyamping, berarti ada satu file yang saya lihat di sebelah yaitu monitor saya yang satunya. Jadi yang ini ya, oh ya tarik. Biasanya kalau Zoom meeting, saya kenapa mata saya sering ke kanan adalah saya ngelihat beberapa orang yang dalam kondisi menu waiting list, waiting room. Oke, admit sebelah kanan. Kalau semuanya tumpah dalam satu layar, saya nggak bisa. Tapi kalau ngajar kita kan sharing ya, sharing view ya, maksudnya dari komunitas. Pasti dia sharing dengan satu titik di sini. Jadi mata saya ke arah sana saja, tidak ke bawah sini. Kecuali yang di bawah sini ada catatan kecil. Misalkan materi itu udah saya oprek-oprek gitu ya. Saya catat dulu di buku saya, catat di buku hard copy saya. Ketika menjelaskan ke dalam kamu kan tidak mungkin hard copy-nya saya tunjukkan seperti ini kan tidak mungkin ya. Tapi kan PDF-nya. Nah, di PDF itulah yang saya coret-coret. Nah, ketika coret-coret tuh mata saya tuh lurus sebenarnya dengan layar, bukan dengan webcam. Oh, seperti ini, gini. Perhatikan cara dia melirik, tidak di tengah bola matanya. Ini dia. Saya tidak tahu di mana. Ya. Dan ketika ada pergerakan ini ngomongnya dia. Jadi full layar adalah dia, lalu dinding ini kosong, ya. Sedangkan ketika dia balik ke sini, ini kosong nggak ada orangnya, ya. Ketika masuk ke artikel nggak ada orangnya, hanya fokus ke artikel. Dan ketika kamu ada move terlalu lama ya, move terlalu cepat, pergerakan cepat, dia bilang seperti pada halaman judul terdapat nama semua penulis beserta alamat afiliasinya. Terus dia balik ke sini. Kita belum sempat ngeliat. Dia sudah ngomong lagi ya. Nama penulis Yeon Liu sebagai korespondensi autor. Pada artikel penelitian ini, alamat afiliasinya adalah sekolah teknik. Oke, ketika dia bilang sekolah teknik ini terjadi distraksi. Kanan kiri. Nah, kenapa kita nggak fokus saja dengan paper itu? Kamu mau tambahkan catatan, ya silakan ya. Itu mah kayak gini saya ngelihat ya, saya tambahkan catatan seperti ini agar ya record silakan ya. Silakan kamu yang improve dengan kawan-kawan kamu segala macam. Mungkin tantangannya adalah membuat videonya. Ya, buat sebagian orang ya. Kalau saya bilang gini, kesiapan kamu. Ya, kesiapan kamu. Apalagi nih tim ya, banyak. Jadi kekurangan kamu tuh sebenarnya bisa ditambal-tambal dan ditambah tugas ini tuh 1 bulan kalau nggak salah. Ya. Jadi sebenarnya butuh waktu yang panjang untuk mengerjakan atau mepet dengan deadline. Nah, itu kembali lagi ke kamu ya. Oke, kita lanjut di sini. Justru ketika kamu mengatakan sekolah teknik lingkungan dan kimia, ini bahasanya jadi aneh ya. Sedangkan saya baca di sini adalah School of Environmental and Chemical Engineering Shanghai University. Sekolah teknik lingkungan dan teknik kimia. Kenapa saya bilang teknik kimia? Begini, ketika kamu katakan kimia, maka ada namanya FKIP kimia, FMIPA kimia, teknik kimia. Ini sudah saya bahas ya. Jadi hati-hati mengatakan kimia.
Jadi ada beberapa kawan yang bilang, "Des, kamu orang kimia ya?" Bukan teknik kimia. Iya, kimia. Bukan teknik kimia. Iya, kimia. Bukan teknik kimia. Susah banget sih diomongin. Iya, kan ada kimianya. Oh, sorry, bukan teknik kimia. Mungkin ini sudah umum, sudah dijelaskan di perkuliahan awal, bukan, di pengenalan mahasiswa baru. Jadi ada videonya di belakang ya untuk tentang sharing informasi mengenai teknik kimia, agar kita bisa tahu skop kita di mana, ini skop kita di mana. Ya, ada batasannya di sana. Makanya di kuliah pertama kamu itu adalah basic dari kimia yang ada di FMIPA. Nah, di sini ada pengertian yang berbeda. Nah, di sinilah yang diinginkan ketika kamu menyatakan sesuatu, apakah benar dia yang kamu sampaikan atau transitnya berbeda. Ketika kamu ngomong di sini adalah chemical engineering, maka itu teknik kimia. Ketika kamu mengatakan kimia, maka bahasa Inggrisnya adalah chemistry. Ya, kalau yang satunya mungkin saya nggak tahu ya, chemistry education kali ya. Saya nggak tahu itunya, terlalu tidak melihat itu ya. Atau chemical education, nggak tahu, saya nggak tahu ya. Apa chemistry of education ya, mungkin. Atau education of chemistry, I don't know. Sorry ya, bukan maksudnya, karena tidak terlalu ini ya maksudnya. Jadi tolong, dan di sini adalah school ya. Berarti bisa dikatakan sekolah tinggi. Lalu di sini department berarti dia departemen. Beda dengan jurusan. Beda lagi dengan program studi. Itu udah dijelaskan di pengenalan mahasiswa baru. Oke, kita lanjut. Lingkungan dan Kimia Universitas Shanghai. Judul artikel pernyataan ini bersifat indikatif karena pembaca masih bertanya-tanya apakah sintesis hidroksida ganda berlapis dapat dijadikan sebagai sumber karbon biodenitrifikasi. Oke, dia bilang tadi pembaca masih bertanya-tanya apakah dia, ini artikel indikatif atau enggak. Tolong dong ditunjukin di mana kamu bilang indikatifnya. Ya, maksudnya agar pembaca itu paham, ya, pemaham bahwa oh ini tuh. Nah, jadi tolong tunjukin dulu artikelnya seperti apa, fullnya, depannya, ya yang bagian abstrak, agar si penonton ketika mendengarkan kamu ngomong, saya langsung ini sharing ya. Pernah ikut webinar siapa, saya nggak tahu, dia ngomong, saya pernah publish loh artikel gini-gini, dia ngomong lah segala macam. Saya lihat judulnya segala macam, terus saya masuk ke Google, cek, ambil ini, dia kan ternyata baca artikel dia, saya udah baca di samping kanan monitor saya, jadi dia ngomong apa, saya sedikit paham, ya. Jadi dia lupa share tentang artikel yang dia baca itu ya ceritanya. Terus dia ngomong nyekrol cepet banget lah ya. Saya bilang, oh iya benar juga sih, ini paper yang seperti ini. Nah sehingga pas misalkan saya selama webinar tuh saya ngebaca sedikit artikel dia ngejelasin. Jadi saya sedikit connect. Lalu ada di bagian sesi pertanyaan saya bertanya tentang artikel yang dia bahas tadi. Nah jadi harapannya adalah si penonton ya, sebaiknya kalau mau paham artikel kamu, download terlebih dahulu. Jangan download lah ya bahasanya. Miliki artikel yang kalian bahas. Agar apa yang kita komunikasikan ini jadi paham. Ya, saya nggak perlu cantumkan linknya ya, karena sudah besar lah ya, paham. Oke, dia langsung masuk ke bagian abstrak, segala macam ya. Di sini tuh sebenarnya tugasnya adalah tim ini seakan-akan peneliti si artikel yang disajikan. Kayak waktu kecil, main dokter-dokteran yuk, main polisi-polisian yuk, main perang-perangan yuk. Nah, seperti itu. Beneran kayak orang perang. Nah, kayak di sini, yuk jadi orang peneliti yuk, pura-pura jadi peneliti, tapi beneran seperti peneliti. Kesannya kamu adalah yang memiliki artikelnya. Jadi tolong dong berjeda. Nih ya, abis ini yang mau kita bahas abstrak. Tunjukin dulu dong abstraknya. Abstrak merupakan bagian artikel yang paling sering diakses. Abstrak sendiri Bukan diakses mungkin ya. Bagian yang paling depan dibaca dulu. Akses itu berarti ngambil.
ya, mendownload kesannya ya. Wah, karena ketika kita mengakses abstrak, ya pasti full papernya kebaca. Ya, kamu kan sudah baca ya. Biasanya terdiri dari 100, 200, hingga 300 kata yang harus mengandung. Oke, dia bilang abstrak itu terdiri dari 100, 200, hingga 300 kata. Hello, kita fokus. Artikel kamu berapa? Berapa ratus kata? Tunjukin dong, dihitungin. Oke. Pendahuluan, tujuan, metode. Oke, dia bilang yang di abstrak itu harus mengandung pendahuluan, tujuan, metode. Tolong buka abstrak kamu, tunjukin di artikel yang kamu download apakah ada pendahuluan, apakah ada tujuan, apakah ada metode, apakah ada hasil penelitian dan kesimpulan dan selanjutnya. Sehingga karena kita belajar kemarin itu kan ada abstrak yang gayanya bebas, dia langsung ke hasilnya. Itu bebas loh si penulis itu sebenarnya. Walaupun si pemilik jurnal, pengelola jurnal punya template. Oh, abstrak itu harus begini, begini, gini. Tapi kalau si penulis yang sudah handal, dia langsung strike. Oke, penelitian ini mengkaji ini. Hasil yang didapatkan, dia langsung tanpa harus ada pendahuluan. Nah, yang diharapkan adalah artikel kamu, abstraknya tunjukin, sehingga artikel yang kamu dapat, abstraknya mengandung apa saja. Seperti itu. Hasil penelitian dan kesimpulan. Abstrak tidak diperbolehkan meringkas literatur atau mensitasi referensi di dalamnya. Abstrak pada artikel penelitian ini termasuk jenis abstrak tidak terstruktur Kasih tahu. karena tidak mengandung 5 subheading seperti background, objective, method, result, dan conclusion. Pada artikel penelitian ini, abstrak hanya menggambarkan keseluruhan dari metode dan hasil penelitiannya yang telah dilakukan. Ya, tunjukin mana yang kamu bilang dia tidak terstruktur. Ya, kamu kasih tahu dong. Misalnya kamu garis ini short chain fatty acid or extracted. Ini tuh misalnya satu kalimat ya, sampai mana kalimatnya? Sampai biodenitrification process. Ini apa? Ya, jadi ada mengindikasikan apa sih? Oh, di sini adalah si rantai dari asam itu, asam lemak tersebut ya, diekstrak secara artifisial berarti buatan ya. Dan dia fermentasi anaerobik ya, liquid dari limbah organik ya, melalui sintesa double layer dihydroxide yang kemudian digunakan sebagai sumber karbon mungkin untuk bagian luar di proses biodenitrifikasi ini. Ini kalimat, satu kalimat ini mengindikasikan di abstrak sebagai apa? Latar belakang, tujuan, metode, hasil, atau kesimpulan. Sehingga apa yang kamu katakan, kita kan membahas bagaimana teknik penulisan dia nih. Jadi kamu paham nih, oh ini kemana ya bahasanya. Nah, setelah itu, saya langsung babat ya. Result of X-ray diffraction, ini udah mengartikan loh ya. Jadi sebenarnya kan ada yang di materi sebelumnya saya bilang, ketika kita mau di abstrak, kita mau highlight, langsung ke bagiannya hasil menunjukkan gini, dia si penulis sudah menunjukkan result. Berarti secara nggak langsung ini kalimat sampai ke performance ini adalah hasilnya. Result dari difraksi X-ray dan transport infrared analisis infrared transport Fourier mengindikasikan bahwa SCAS, SCFAS itu secara sukses diinterkalasi ya, saya intercalated ya ke LDHS di kedua sistem buatan ya. Dan juga fermentasi anaerobik aktual dari limbah makanan yang cair tadi, ya ini sorry ya kalau misalnya saya translate yang kurang ini ya, dengan apa ya, kinerja apa ya, rilis dari apa nih yang kita bilang ya, dari hasil ini tuh dia berjalan apa ya,
slow good ya, good slow di sini dia bilang ya. Bagus ya, maksudnya dia melambat seperti itu. Berarti secara nggak langsung ini udah hasil nih. Lalu dia bilang lagi, when using, ketika penggunaan bla 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 sebagai sumber karbon dengan COD per N, COD per nitrogen dengan rasio 4:1, ini masih hasil. Nitrat, efisiensi pengurangan nitrat dan juga efisiensi penggunaan sumber karbon ya. Jadi kalau pas kita ini tambahannya, ketika kita mau mengartikan ini, tolong kursus kamu berjalan jadi orang tahu ya. Itu ditingkatkan dari 42,3% dan 30,3% menjadi. Berarti dari 42,3% menjadi 81,3%. Sedangkan yang 30,3% menjadi 58 berapa nih? Maaf ya kalau saya salah lihat ya. 58,1% ya. 5 atau 3 nih ya. Secara berturut-turut. Nah, secara berturut-turut itu berarti angka ini, turutan yang ini, turutan yang ini. Itu masih hasil. Terus juga dynamic release oscillation, jadi penggunaan ini pelepasannya ya secara dinamis, kesetimbangan penggunaan dinamik dari sumber karbon itu terjaga ya selama proses denitrifikasi. Ketika penggunaan SCFAS LDH sehingga ya efisiensi pengurangannya itu semakin tinggi dari nitrat dan efisiensi penggunaan dari sumber karbon didapatkan secara simultan. Arti kata dia kalau kita tambahkan konsentratnya tadi yang rasio COD per nitrogen, dia makin tinggi. Nah, yang tadi kalimat dynamic release ini apa? Masih hasil atau conclusion? Kalau dilihat dari bahasa ini, itu sudah masuk ke conclusion. This study could help to recover CSF from ini. Tolong kasih tahu dia apa saja. Secara nggak langsung kamu tahu bagannya apa. Ya. Oke, lanjut. Mulai dari pembuatan short chain fatty acid atau sering disingkat SCFA hingga hasil yang disajikan dengan membandingkan hasil pengujian SCFA LDH dan SCFAS NA sebagai sumber karbon. Hasil penelitian ini juga merupakan bagian terpenting karena mampu merefleksikan pekerjaan dan temuan dalam suatu artikel penelitian seperti pada artikel penelitian ini contohnya. Dengan kata SCFAS dari limbah organik secara efisien sebagai denitrifikasi sumber karbon dengan kinerja pelepasan lambat. Selanjutnya kata kunci. Dengan kata SCFAS Saya back ya. seperti pada artikel penelitian ini contohnya. Bentar. Temuan dalam suatu artikel penelitian seperti pada artikel penelitian Tolong bedakan mana hasil, mana conclusion ya maksudnya. ini contohnya. Dengan kata SCFAS dari limbah organik secara efisien sebagai denitrifikasi sumber karbon dengan kinerja pelepasan lambat. Selanjutnya kata kunci. Oke, dia sudah selesai, tapi dia tidak menyimpulkan bahwa artikel ini di abstraknya mengandung apa. Dia langsung lompat ke kata kunci. Atau keyword. Pemilihan kata kunci sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dari kata-kata yang terdapat dalam judul. Benar, kata kunci itu harus menghindari dari judul, ya. Tapi jangan clickbait ya. Agar dapat lebih mudah dicari di mesin pencarian penerbit atau pengindeksannya. Meski demikian, ada juga kata kunci yang menggunakan dari judul artikelnya. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata. Seperti pada artikel penelitian ini, kata kunci diambil dari judul seperti kata layered double hydroxide dan organic waste. Pada artikel penelitian ini, kata kunci diurutkan berdasarkan tingkat kata. Oke, di sini ada teks, tapi pas bagian keywordnya ketutup oleh teks. Itu dia, kita coba. Jadi pecah, nggak kelihatan. Udah saya scale up ya.
arti kata, tolong perhatikan ya letak teks kamu ini, karena yang sedang dibahas adalah keyword. Keywordnya ada di bawah. Atau kamu tinggal scroll dong PDF artikel kamu ini, artikel PDF kamu itu naik ke atas agar keywordnya bisa kebaca. Saya di sini jadi melihat ya agak sedikit naik ya. Layered double hydroxide carbon source slow release organic waste denitrification. Jadi agak sedikit naik dulu ngeliatin ya, karena sering mungkin tadi udah baca-baca ya di dalam sini. Jadi udah nangkep, oh kata kuncinya ini deh. Bisa, jadi kayak tulisannya bisa saya terka-terka ya, tulisan katanya apa. Jadi ketutup. Pada artikel penelitian ini, kata kunci diurutkan berdasarkan tingkat kata yang menjadi topik utama. Tetapi dalam sebuah artikel biasanya kata kunci diurutkan berdasarkan alfabet. Ya, kalau berdasarkan alfabet itu sebenarnya adalah tergantung template-nya. Ya, tergantung template-nya. Kita back di sini, lihat baik-baik. Ini, moga saya nggak salah ya. Layer double hydroxide itu layer L, itu kapital. Carbon source, C-nya besar. Slow release, slow, S-nya dari slow. Organic waste, O-nya yang besar. Denitrification, D-nya besar. Layer double hydroxide is L. Carbon source is C. Slow release S. Organic waste O is denitrification D. Jadi dia nggak alfabet. Ini mungkin karena template-nya. Jadi dia lebih memprioritaskan mana yang lebih dahulu, ya, yang menurut dia lebih utama, yang ke belakang ini. Jadi penulisnya bisa bebas, dia menuliskan berdasarkan nggak alfabet. Ya, itu lihat dari template-nya dan kawan-kawan. Tapi kalau template-nya menuntut harus alfabetis, urutan alfabet, lakukan itu. Nah, kalau misalkan di template-nya huruf, misalnya kita menyebutkan ada 5 kata kunci, tapi kata kunci yang pertama saja huruf besar. Misalnya kayak kita alfabetkan ya di sini ya, karbon ya. Karbon, denitrification, layer double, organik, dan slow release, maka karbon huruf C-nya aja yang besar, lainnya huruf kecil, koma, bisa titik koma, tergantung template-nya. Selanjutnya huruf kecil semua, ada juga yang diakhiri titik, ada juga yang nggak diakhiri titik. Ngikutin template-nya, ya. Dan organic waste. Pada artikel penelitian ini, kata kunci diurutkan berdasarkan. Di dalam sebuah artikel, biasanya kata kunci diurutkan berdasarkan alfabet. Selanjutnya Oke, ini selanjutnya adalah untuk pendahuluan saya sampai di sini saja ya. Nanti saya ngambil sampel lagi di video yang lain untuk pendahuluannya ya. Bisa jadi ini, bisa jadi yang lain, tapi saya mau lihat komennya. Kelebihannya adalah ringkas terhadap menjelaskan bagian-bagian sehingga mudah dipahami, langsung memberikan bentuk contoh dan ini. Saya tidak tahu ini pengertiannya kemana, ya. Bagian yang mana yang dimaksud agar mudah dipahami, dan memberikan bentuk contoh langsung pada ini. Saya rasa memang itu contohnya, ya kan, karena memang tugasnya itu ya. Jadi mohon maaf, saya nggak nangkep ini tuh mau kemana, ya. Karena kan saya ngasih tugas ya, jadi bagian mana yang lebih mudah dipahami? Kekurangannya, kurang menjelaskan bagian proses penelitian, sehingga kurang paham terhadap prosedur kerja yang akan digunakan dalam penelitian. Sebenarnya begini, ketika kita memberikan kekurangan, padahal tugasnya 1 bulan, dan tim, saya rasa, tadi kan orangnya kalau nggak salah ada 4 ya. Kalau misalnya ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, 5 lah ya kita bilang, atau 6 sama reference. Berarti kan 1 orang 1/4 bagian dong. Kita anggap ada 6 halaman, berarti 1 orang 1 halaman dong. Arti kata, nggak ada dong komentar yang seperti itu. Ya silakan ya maksudnya. Request materi, saran saya pada tahun selanjutnya lebih mendalami tentang pemahaman artikel ilmiah dan juga cara memahami cara sintasi ini. Pemahaman artikel ilmiah. Lah ini lagi memahamin artikel ilmiah.
Jadi diulang lagi dong materinya. Nah, itu dia. Padahal YouTube ini digunakan untuk materi yang sudah disajikan sekarang, di-improve dengan materi lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi, bukan membahas yang sama. Ya, jadi mungkin nanti di semester depan ketemu lagi di kuliah yang mana yang udah saya inputkan di sana. Ya, terus juga memahami cara mensitasi dengan baik. Oke, kita lihat di video kamu yang ini. Ada Mendeley. Sudah diajarkan. Dan sudah ikut dalam webinar. Saya bilang, ikut, buatkan videonya, berikan komentar di sana seperti apa video yang kamu buat, apakah ada kekurangan, kita cek di sini ya. Di komentar ini malah orang lain yang bertanya, Kak, saya mau nanya Mendeley saya kemarin baik-baik aja, terus hilang gini-gini. Ya, saya mah tinggal manggil anak saya ya, komen ke sini. Malah orang lain seperti itu, ya. Jadi kemana? Oke, ini angkatan yang itu ya, angkatan 2000 berapa nih? Oke, yang ini Ini 2019 ya, tidak ada yang komen. Yang nonton, ya sekian, saya harap itu anak saya yang nonton semua, jadi paham. Ini yang angkatan 2020. Ya. Yang nonton ya udah melebihi dari anak saya nggak nangkep siapa yang nonton, whatever, saya harap itu anak saya sendiri, dan tidak ada komen di sini. Jadi, pertanyaan saya adalah, ini tugas satu angkatan ya, maksudnya, kemana kemarin gitu kan ya. Kita balik lagi ke sini. Menurut saya video yang bagus, video dia yang bagus ya, saya nggak tahu ya. Karena penjelasannya mudah ini. Kalau mudah, kenapa yang ini ada kekurangan? Nah, itu dia. Oke, di sini selanjutnya kelebihannya masih ke arah sana. Kekurangannya penyampaian materi dan improvisasi yang masih kaku, kurangnya penjelasan ini mungkin karena saya udah ngasih catatan di sini. Ya ada bahasa yang ya kata yang milik saya ya, I don't know ya, serah. Oke, request lagu, cara mensitasi jurnal internasional. Lah ini jurnal internasional. Praktek menggunakan lah ini sudah. Lanjut. Kelebihannya memberitahu intisari. Oh ya, kita cek lagi ya. Ada beberapa kata yang sulit dipahami. Loh, kalau misalnya ini tinggal bilang tanda bintang atau tanda petik. Ya. Loh, ini mah bukan awam ya biodenitrifikasi. Nitrifikasi kamu pelajari di SMP ya. Kacang polong ya. Itu mengikat ya. Dengan bio, penuh D, turunan bio pakai enzim, pakai makhluk hidup. Request materi, mensitasi, dan mereview yang baik dan benar. Nanti mereview akan ketemu saya di semester 2 atau 3. Ya. Ya, kalau ketemu ya. Nggak tahu ya, umur yang panjang ya. Cara mensitasi sudah ada di sini, Mendeley. Video terbaik. Oh, dia nggak bilang video dia terbaik. Dia cuma bilang cukup bagus, gini. Nggak tahu. Ya, oke. Selanjutnya. Kelebihannya penyajian AIMRAT. Ya, tolonglah disebutkan AIMRAT itu apa. AIMRAT ya. Orang nggak tahu semua pengertian AIMRAT ya. Kekurangannya kaku, disajikan kurang jelas. Tapi di sini mudah memahami. Oke. Ini dia kasih ininya, belajar mensitas ke tahap selanjutnya. Tahap yang mana? Lanjut. Intisari. Oh, ini yang udah dijelasin di atas sama dia. Ya, itu aja ya. Baru sampai abstrak ya. Kita nanti cicil lagi yang lainnya kalau ada waktu lagi ya. Sampai jumpa lagi di channel DCU. Terima kasih telah nonton. Dan saya ucapkan selamat pagi.